Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu di hari yang baru ini. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh memahaminya dan terus dituntun dalam melakukannya, supaya kehidupan kami terus tertata dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kami telah siap Tuhan untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 51 ayat 1-12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 2 Juni 2021. Memperbaiki kesalahan adalah dengan jalan mengakui kesalahan. Saudara, Benyamin Disraeli mengatakan, salah satu hal yang paling sulit di dunia ini adalah mengakui kesalahan, dan tak ada yang lebih membantu dalam memecahkan persoalan daripada pengakuan yang jujur. Tentang hal ini juga diungkapkan Tuhan dalam firman-Nya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Matius 7 ayat 3. Bagian firman Tuhan ini senada dengan ungkapan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Peribahasa ini menggambarkan manusia lebih mudah memandang kesalahan orang lain dibanding kesalahannya sendiri. Sedikit pun kesalahan yang diperbuat oleh saudaranya akan selalu nampak dalam hidupnya. Namun begitu sulit melihat kesalahan yang sedang diperbuatnya. Meski kesalahan itu adalah kesalahan yang besar, namun selalu dibenarkannya. Karena ini sebuah kecenderungan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia ingin selalu nampak lebih baik daripada orang lain, ingin dianggap lebih benar daripada yang lain. Pada akhirnya membutakan diri sendiri untuk bisa berefleksi melihat kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Mazmur 51 menceritakan pengakuan yang mendalam bahwa Daud sudah melakukan kesalahan yang besar di hadapan Allah. Persinahannya bersama Batsheba mengurung Daud dalam belenggu penderitaan. Oleh sebab itu, ia mengungkapkan doa pengakuan dosa yang jujur kepada Allah. Yang pertama, Daud memohon supaya dia ditahirkan dari segala dosanya. Ia percaya bahwa Allah mampu mengubah yang kotor dan ternoda menjadi putih lebih daripada salju. Ayat 9. Yang kedua, dengan pengampunan Allah, Daud memohon supaya dapat mendengar kembali kegirangan dan sukacita. Ayat 10. Yang ketiga, dalam segala kerendahan hati, Daud berharap Allah menyembunyikan wajahnya terhadap dosa yang diperbuatnya. Dia bermohon supaya Allah tidak membuangnya dari hadapannya.
segala permohonan kepada Tuhan itu merupakan bentuk penyesalan, kesadaran dirinya di hadapan Tuhan, dan keinginan Daud untuk mendapatkan pemulihan dan diteguhkan imannya. Melalui peristiwa pengakuan dosa di hadapan Allah memberikan pengajaran bahwa untuk memperbaiki kesalahan ialah dengan cara mau mengakui kesalahan. Ayat 5. Saudaraku, kita juga diajak untuk mau mengoreksi diri sendiri, mengenali diri dengan jujur di hadapan Tuhan. Boleh saja kita melihat kesalahan orang lain, lalu kita ingatkan akan kesalahan itu, karena itu adalah salah satu bagian panggilan hidup kita. Namun yang sangat keliru adalah ketika kita tidak mau dan sangat enggan untuk melihat kesalahan diri, karena memang ada kecenderungan dari manusia untuk selalu membenarkan diri. John Maxwell mengatakan, sebagai seorang yang beriman harusnya selalu ada kesadaran diri di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, seseorang yang mengenal Tuhan harus cukup berani mengakui kesalahan, cukup pintar untuk mengambil pelajaran dari kesalahan, dan cukup tangguh untuk bisa mengoreksi kesalahan sendiri. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus, kami boleh semakin menyadari diri kami di hadapan Tuhan. Kami dengan sadar, dengan jujur mengakui kelemahan-kelemahan kami, kesalahan-kesalahan kami ketika ada kesalahan yang kami perbuat, supaya kami bisa tenang menjalani kehidupan ini. Dan tolonglah kami Tuhan untuk tidak selalu melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tapi terlebih dahulu kami membereskan diri kami pertama-tama, supaya hidup ini menjadi sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh Bapa di sorga, peliharakanlah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu sekalian, Tuhan menolong kita.